Innalillah wa inna. Hah? Langsung innalillah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Hari ini ada keluarga saya meninggal di Enrekane dan akan dimakamkan pagi ini Ustadz di kampung. Almarhumah Fatma Ningsih binti Subakri. Mohon doanya. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa untuk keluarga kita, bapak kita, ibu kita, saudari kita, tetangga kita, sahabat kita yang sudah mendahului kita maupun yang masih hidup. Nanti kita doa bersama-sama insya Allah. Tolong bantu doa untuk almarhumah ibu saya Nurbayah binti Mide yang telah 2 tahun meninggalkan kami dan adik saya almarhum. Doakan mereka Ustadz, semoga Allah lapangkan kuburnya, diampunkan segala dosanya, Allah pertemukan kami di akhirat dengan mereka. Dengan saya juga lah. Saya rindu sekali dengan ibu dan adik saya. Betul. Kerinduan kita dengan ibu kita, banyak-banyak bersedekah, pahalanya serahkan pada mereka. Dulu dia waktu hidup dia ingin apa? Coba ingat. Dia ingin apa? Dia ingin makan lontong sayur. Beli lontong 10 bungkus. Antarkan pagi ini ke panti asuhan, ke tempat jompo. Dulu dia paling suka pakai kain apa? Suka pakai kain mahal. Belikan kain itu, serahkan ke panti jompo. Begitu cara mengobati kerinduan kita. Dulu dia ngomong belum beli tanah, belikan tanah, wakafkan ke pondok pesantren. Ustaz Somad, itu tanah itu sudah saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Nanti di akhir majelis kita doakan insyaallah. Ustadz, mohon doanya untuk anak saya Salsabila Nur. Sekarang ini dia lagi belajar menghafal Quran. Nanti di akhir majelis kita doakan semua anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Dijauhkan dari game online, narkoba, PlayStation dan warnet. Yang punya warnet mudah-mudahan bertobat. Warnetnya hanya untuk mencari informasi, tidak menyediakan kotak-kotak untuk pacaran. Bagaimana cara berdoa agar doa kita sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Itulah enaknya punya anak yang soleh. Anak yang soleh itu tidak perlu berkata, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Quranku ini untuk almarhum. Gak perlu. Setelah dia sholat langsung nyampai. Setelah dia sedekah langsung. Setelah dia ikut buat kebaikan langsung. Tanpa dia sebutkan. Itu makna anak yang soleh. Bagi yang tidak punya anak soleh, jangan berkecil hati. Karena punya tetangga yang soleh. Alhamdulillah Pak Ustaz, tetangga saya soleh. Dari mana kau tahu? Namanya soleh. Saya punya tetangga, meninggal. Saya lewat di makamnya, saya ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'ikun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa saya itu sampai apa enggak sampai? Sampai. Kalau enggak sampai ngapain diajarkan Nabi doa? Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau kau lewat di pemakaman Baqi, mulutmu jangan diam saja, bacakan doa. Itu menunjukkan doa kita semuanya sampai untuk orang yang meninggal dunia. Makanya ada salam untuk orang mati. Salam dibagi 3. Salam yang pertama, salam yang enggak boleh dijawab. Salam yang kedua, salam yang wajib dijawab. Salam yang ketiga, salam yang kita takut mendengar jawabannya. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dijawab. Salam yang kedua, enggak boleh dijawab. Salam imam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kau jawab. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga, salam yang kita enggak ingin mendengar jawabannya. Lewat di makam, nampak kuburan. Assalamualaikum ya alal kubur. Seandainya dia menjawab, waalaikumsalam. Bolehkah wanita sedang haid berada dalam masjid dan baca Quran? Ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Saya memakai pendapat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Perempuan sedang haid halangan tidak boleh melakukan 7. Tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. 7. Tapi kalau ada ustadz atau majelis tarjih dari Muhammadiyah mengatakan boleh, ikutlah pendapat itu karena mungkin dia pakai pendapat dari mazhab yang lain. Kalau ada ikhtilaf, saya sampaikan ikhtilaf.
Tapi kalau saya katakan, Ustaz, sholat berapa? Dalam Islam sholat ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kawan saya sholatnya 2 aja. Boleh juga, nggak apa-apa. Kita ikhtilaf dalam masalah ini. Yang nggak sholat pun boleh, silakan. Goblok. Ada masanya kita berlapang dada menerima perbedaan, tapi ada masanya kita tegas. Betul. Buya Hamka, ulama Muhammadiyah, sangat tegas dalam masalah perayaan agama lain. Tegas dia, nggak mau dia. Tapi kalau dalam masalah berbeda pendapat, masalah furuk, masalah kecil, kata dia dalam masalah ini banyak pendapat. Datang Buya Hamka ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau. Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau, kalau khutbah Jumat pakai tongkat. Di Masjid Muhammadiyah nggak ada pakai tongkat. Pengurus masjid takut. Ini kalau Buya Hamka nanti dikasih tongkat gimana ini? Ternyata Buya Hamka berlapang dada, dikasih tongkat, dia pegang, dia khutbah. Buya Hamka dalam masalah furuk berlapang dada, saya mengikut manhaj beliau. Dalam masalah ini saya ikut pendapat ini. Tapi kalau ada ulama nanti mendapat ini, mungkin dia baca kitab yang lain. Jelas? Oh, saya ikut pendapat Ustaz Abdul Somad. Baik, saya ikut pendapat Ustaz ini. Bagus. Selama masih dalam ahlus sunnah wal jamaah. Bukan syiah, bukan khawarij, bukan qadariyah, bukan jabariyah, bukan khalqul Quran. Tapi ahlus sunnah yang berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon pencerahan dari Tuan Guru. Makna dari membuka tapak tangan saat salam dalam sholat. Apakah ada mazhab yang mensunahkannya atau tidak? Saya kalau ada perbedaan, saya sebut perbedaan. Kalau saya sebut tahu, saya sebut berapa. Tentang meletakkan tangan, ada 6. Meletakkan tangan. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Syafi'i. Mazhab Maliki 2. 1 qabat di atas pusat. 1 lagi tashil, irsal, lepas. Maliki Maroko, Raja Maroko mazhab Maliki tangannya lepas. Allahu Akbar. Maliki Masyrik di atas pusat. Hanafi dan Ambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Albani, Syekh Albani, Nasruddin Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau kita hitung berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5-5-nya saya sebut. Tapi jangan gara-gara ini besok 5-5-nya dicoba. Zuhur lagi panas. Tetap diamalkan 1, tapi jangan salahkan orang. Nanti datang jamaah tabligh dari India. Allahu Akbar. India mazhabnya Hanafi. Atau pas sholat di Turki. Pergi umrah mampir ke Turki. Orang Turki. Hanafi. Kalau 5 saya sebutkan 5. Adapun tentang salam, 1 mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya belum ketemu lagi baik jumpa ulama, baik baca kitab yang mengatakan salam itu tangan dibuka. Tetap Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun menggerakkan, itu ada 3 mazhab. Tangan ditekuk, 1 ibu jari di ujung, 1 mazhab. Ada mengatakan dipangkal telunjuk, 1 mazhab. Begini ada, begini ada. Mazhab Syafi'i diangkat pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala billahi. Diangkat pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis, enggak turun. Tapi kalau Hanafi angkatnya la, turun Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mazhab Hambali setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hambali.
Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawat thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Saya kalau ada 4 saya sebut 4. Kalau ada 5 saya sebut 5. Tapi kalau 1 saya sebut 1. Tentang masalah salam hanya 1. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya pegawai honorer di Pemprov. Apa yang harus saya lakukan ketika pimpinan menyuruh saya untuk melakukan yang bertentangan dengan agama? Contohnya ketika dinas luar atau untuk membeli bil hotel padahal kami tidur di rumah. Saudaraku, jamaah kami punya hotel. Lalu dia bertanya ke saya, Ustadz Somad ada seminar 4 hari, tapi ditanda tangan kwitansi 3 hari. Duitnya tetap turun 4. Gimana nih Pak Ustadz? Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau duit ini saya tolak Ustadz, nanti saya dikucilkan teman-teman. Kalau kau tak sanggup menolak, kau ambil saja. Kau hitung berapa yang bukan punya hakmu, kau serahkan masalih ammah, kepentingan orang banyak, masjid, anak yatim, fakir miskin. Karena kalau kau bawa juga ke rumah, kau suapkan ke anakmu makan haram, anakmu itu hijau, suci, bersih, rusak otaknya gara-gara makan duit haram. Alhamdulillah Pak Ustadz, gak pernah saya makan. Berapa? 5.000. Kalau 5 juta, saya istikharah dulu Pak Ustadz. Oleh sebab itu hati-hati. Makan yang sesuai dengan punya kita, jatah kita, gaji kita. Kalau kita tertekan, tidak sanggup, mau keluar nggak ada kerja lain, nanti saya mati Pak Ustadz. Tak ada yang menyanggupi saya Pak Ustadz. Kau terpaksa di situ, pilih darurat teringan. Kau tetap di situ, mohon kepada Allah dibukakan pintu rezeki dari usaha yang lain. Dan ini kau ambil yang hak engkau saja. Yang bukan hak engkau, serahkan kepada fakir miskin, anak yatim, orang susah. Dipakai pesawat yang paling murah dalam laporan pesawat yang paling mahal, tipu. Dinikmati hanya sesaat, azabnya diterima, khalidina fiha abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih atas kedatangan Ustadz ke Kaltara. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan dalam menjalankan dakwah. Apa hukumnya usaha sarang walet? Yang satu mengatakan sarang walet haram. Yang satu mengatakan sarang walet halal. Kenapa Ustadz bisa beda ijtihadnya? Padahal waletnya satu. Kecuali ada walet syariah sama walet konvensional. Kenapa bisa halal, bisa haram? Saya ceritakan. Bapak Ibu masih sabar mendengar cerita ini? Yang mau pulang silakan pulang, nggak apa-apa. Saya biasa ceramah berdua sama kamera aja. Di TV-TV yang acaranya rekaman nggak live, saya berdua aja. Jamaah dimanapun berada, hari ini kita menghadapi masalah dunia. Nggak ada orang, saya berdua aja sama kamera. Ketika Nabi sedang khutbah di padang Arafah, tiba-tiba ada seekor unta menjilat baju Nabi. Air liur unta itu kena ke baju Nabi. Dan Nabi sholat memakai baju bekas air liur itu. Pertanyaannya, halalkah air liur unta? Halal. Karena kalau haram pasti dia ganti baju. Tapi jangan nanti sampai ke Makkah ambil gelas tampung air liur unta. Itu dalil pertama. Unta halal apa haram? Halal. Kucing halal apa haram? Halal. Kucing haram. Kata Nabi, kalau ada air minum dijilat oleh kucing, apakah air minum ini haram? Halal. Itu menunjukkan air liur unta dengan air liur kucing tidak menyebabkan najis. Itulah dalil Ustadz yang mengatakan air liur walet hukumnya
halal. Jelas? Dua dalil yang mengatakan air liur walet halal. Adapun ustadz yang mengatakan air liur walet itu haram. Walet sampai sekarang belum punya WC umum. Bercampur antara walet dengan air liur walet. Idza jatama'al halal wal haram. Kalau bercampur yang halal dengan yang haram, faghullibal haram. Maka yang menang itu haram. Air liur walet cairan. Nya kotoran najis bercampur maka menjadi haram. Kecuali sarang waletnya ada WC umum. Kata ustadz yang mengharamkan. Udah jelas kenapa ikhtilaf dalam masalah sarang walet? Ada gajah. Gajah suatu hari melihat durian. Kata gajah. Akhirnya gajah ini cerdas. Digulungnya durian itu pakai lalang. Sampai tebal. Sampai durinya nggak terasa. Ditelannya. Telan. Besok keluar bulat-bulat. Apa hukum memakan durian yang sudah masuk ke perut gajah tadi? Halal. Kalau ujung durian tidak pecah. Tapi kalau pecah, haram. Makanya kalau mau makan durian yang sudah dimakan gajah, masukkan ke plastik. Itu jugalah sebab mengapa sebagian ulama mengatakan kopi luwak itu haram. Dari mana mengatakan kopi luwak haram? Karena luwak musang memakan kulit kopi, rupanya ada satu kopi yang kulitnya pecah karena gigi musang tajam. Kecuali yang makan itu musang ompong semua. Itu ceritanya kenapa ikhtilaf ulama menetapkan suatu hukum. Nah, itu hukum air liurnya. Adapun ustadz yang mengatakan haram buat sarang walet bukan karena air liurnya, tapi karena suaranya mengganggu masyarakat sekitar. Bukan pula suara walet, padahal walet yang lain jauh-jauh mendengar. Ih, merdu sekali suara cewek ini, kata walet. Begitu dia datang, rupanya kaset. Walet pun tertipu juga banyak. Tapi kalau dia buat sarang walet di tengah hutan, dibuatnya rumah tinggi, tak mengganggu masyarakat sekitar. Jadi masalah walet ini banyak aspeknya. Ini bisa selesai dengan dilakukan oleh peraturan daerah. Boleh membuat sarang walet dari jarak radius sekian kilometer. Tapi serba salah juga. Dibuat di tengah masyarakat, masyarakat terganggu. Dibuat di hutan, maling senyum. Jika lupa rakaat sholat, terlanjur sudah salam, apakah diulang sholatnya? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi pun berdiri. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Kenapa, kata Nabi? Sholat zuhur kok 2 rakaat? Nabi pernah sholat 2 rakaat. Sahabat nanya, Nabi enggak langsung nyalakan. Hei Nabi salah. Enggak, adab. Apakah turun wahyu sholat berkurang? Kata Nabi tidak. Tapi kita baru 2 rakaat. Nabi langsung tambah 2 rakaat lagi. Jadi mana tahu nanti imam lupa. Pak Imam, apakah turun wahyu Pak Imam? Apa kata imam? Bapak baru 2 rakaat. Oh, kalau gitu sholat tidak diulang tapi ditambah berapa yang kurang. Allahu Akbar. Tambah berapa yang kurang, langsung salam sekali lagi. Ustaz pernah? Belum, na'udzubillah. Mudah-mudahan tak turun wahyu. Apa hukum kredit mobil? Apakah termasuk riba? Bisa buka HP. Buka HP, buka google.com. Tulis di atas kredit spasi SOMADMOROCCO. Enter. Nah, langsung dapat kredit. Nah, langsung share ke kawan yang sudah kenal. Contohnya anggota DPD RI.
Bapak Hasan Basri. Nomornya belum ada. Nanti saya tulis. Dah. Cara nulisnya mencari bahannya mudah. Kredit spasi Somad Moroko. Somad Moroko artinya Somad S2 dari Maroko. Biar jangan tahu disangka orang ini Ustadz kaleng-kaleng. Kan ada tuh Google. Tulis di situ kredit spasi Somad Moroko. Nanti dapat tulisannya. Di situ saya jelaskan hukumnya. Kalau uang dengan uang riba, kalau uang dengan barang tidak riba. Pinjam uang 1 juta, bayar 1.200.000 riba. Tapi kalau uang dengan mobil, uang dengan motor tidak riba. Baca tulisan lengkap, like and share. Somad Moroko nama blog, tulisan-tulisan banyak. Saya kaji-kaji masalah hukum fikih. Di rumah saya itu Pak Ustadz semuanya kredit. Uang dengan panci, uang dengan Prio, uang dengan motor. Satu-satunya yang lunas bini dia, itu lunas. Itu pun karena Pak Kua, Pak Kemenak nggak ngasih kredit. Kalau Pak Kemenak ngasih kredit juga itu. Aku nikahi dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, kredit. Bagaimana pandangan Islam tentang hal-hal gaib? Bagaimana pendapat Islam tentang hal gaib? Wa yuqimunas shalah. Mereka menegakkan salat. Baca ayat sebelumnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib baru menegakkan sholat. Siapa yang sholat tidak percaya kepada gaib, sholatnya sah atau tak sah? Malaikat yang mencatat amal gaib, surga neraka gaib, Allah gaibul ghuyub, yang paling gaib di antara yang gaib. Maka kalau ada orang mengatakan jangan percaya kepada yang gaib, berarti membatalkan ayat Quran yu'minuna bil ghaib. Kalau yang dimaksudnya gaib adalah malaikat, surga, neraka, alam barzah, alam kubur. Tapi kalau yang dimaksudnya gaib, jin, tuyul, mbak yul, nyi roro kidul, nyi blorong, genderuwo, sundel bolong, kita wajib percaya bahwa jin itu ada. Tapi kita percaya bahwa jin menolong kita, rusak akidah kita, batal iman kita, syirik. Siapa yang percaya dan meminta kepada jin? Percaya kepada jin wajib, karena ada satu surat dalam Al-Quran juz 29 surat Al-Jin. Siapa yang tak percaya kepada jin berarti Al-Quran dia 113 surat, di delete-nya satu, amandemen. Emang enak aja mengamandemen Quran, DPD pun gak bisa ngamandemen. Oleh sebab itu maka kita percaya kepada jin. Yang tidak boleh itu adalah iyyaka na'budu wa jin nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mau barang dagangan laris minta sama jin. Mau nikah minta sama jin. Mau punya anak minta sama jin. Sampai-sampai jin pun minta tolong. Aku nggak sanggup lagi, kata jin. Bagaimana cara sholat taubat yang benar? Apakah saat niat mengucapkan kesalahan nggak perlu diucapkan salah? Nggak perlu. Ya Allah, aku niat sholat taubat kemarin pakai sabu-sabu 2 gram lillahi ta'ala. Cukup niat dalam hati saja. Allahu Akbar. Innamal a'malu binniyat. Mandi taubat dulu, bagus. Mandi taubat seperti mandi wajib, basah semuanya. Di mana Pak Ustaz? Ya terserah, di kamar mandi. Kaltara, Tanjung Selor dekat sungai, apalagi di sungai bagus. Apalagi kalau sampai ke tengah sungai, bukan cuma dosamu hilang, kau pun hilang sekalian. Bagaimana hukumnya wanita sholat di luar rumah? Perempuan lebih bagus sholat dalam pekarangan, lebih bagus lagi sholat dalam rumah, lebih bagus lagi sholat dalam kamar, lebih bagus lagi dalam sholat di tempat yang sempit.
inilah hadis yang disampaikan ustadz-ustadz yang mengatakan perempuan itu bagus sholatnya di rumah. Ini hadisnya. Oke, sekarang kita pindah ke hadis. Karena hadis bukan satu. Nabi kalau mau sholat, apa kata Nabi? Sawus sufuf, luruskan saf. Khairu sufufir rijal, sebaik-baik saf rijal laki-laki di depan, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Pertanyaannya, saat Nabi mengatakan sebaik-baik saf laki-laki di depan, sebaik-baik saf perempuan di belakang, perempuannya ada apa enggak ada? Ada. Itu menunjukkan perempuan ada atau enggak ada di masjid? Ada. Seandainya perempuan enggak ada, pasti kata Nabi, sebaik-baik saf laki-laki di depan, yang perempuan pergi pulang. Dua, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beriktikaf. Nah biasanya Nabi iktikaf 10 hari. Tapi pada tahun meninggalnya Nabi iktikaf 20 hari. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal, istrinya iktikaf 10 hari 10 malam. Kalau 10 hari 10 malam saja boleh, apalagi yang 10 menit. Qiyas, analogi. 3. Bapak Ibu nanti kalau pergi ke Masjid Nabawi, di sebelah kiri ada namanya Babul Baqi. Di sebelah Babul Baqi adanya Babu Jibril, tempat Jibril masuk waktu bawa wahyu. Di sebelah Babu Jibril ada namanya Babun Nisa. Masuk akalkah ada pintunya enggak ada orangnya? Dulu zaman Umar bin Khattab, kalau laki-laki masuk dari Babun Nisa dicambuk. Sekarang saya bolak-balik masuk dari Babun Nisa. Karena pintu perempuan sekarang sudah dipindah di belakang sebelah kanan, bab 16 sebelah kiri. Artinya apa? Tapi dari hadis tadi mengatakan nggak boleh. Ini kenapa mengatakan boleh? Perempuan boleh ke masjid dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Nutup aurat. Jangan ke masjid pakai celana sempit, dipakai lijing ke masjid. Banyak imam pun masuk paret. Jangan ke masjid pakai solek-solek jahiliyah. Ke masjid lipstik 2 inci. Sampai di masjid zikir baca Quran. Saya pernah masuk masjid. Di bagian perempuan itu ada tirai. Masuk saya ke masjid. Saya dengar perempuan ngobrol sampai ketawa-ketawa. Dalam hati saya, patutlah perempuan dilarang ke masjid. Iya kalau yang masuk itu dia mentalnya kuat. Kalau dia habis nonton film hantu, apa enggak pingsan dia langsung? Atau dia minta angka, berapa harga togel, kertas terakhir. Jadi kesimpulannya perempuan ke masjid boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana hukumnya kita sholat fardu mengikut imam yang bacaannya tak fasih? Apakah sholat kita sah? Pertanyaannya, kenapa dia bisa maju jadi imam? Berarti tidak ada fit and proper test. Maka pemerintah kabupaten mengadakan melalui Kementerian Agama fit and proper test imam. Setuju? Imam-imam yang sudah lulus disertifikasi dikasih gaji. Setuju? Gajinya dari APBD. Setuju? Kalau bupati ditangkap KPK? KPK menangkap karena tidak ada payung hukum. Siapa yang membuatkan payung hukumnya? DPR, DPD, MPR. Maka selamatlah masjid kita insya Allah. Amin. Nah, mantap. Kenapa kadang kalau imam maju dia enggak betul bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Sakit telinga. Tak ada la, tak ada za, tak ada zoja, semua rata. Tapi selesai sholat pas kita tanya, Pak. Ya, kenapa dia itu jadi imam? Ustaz Somad, kalau enggak ada dia, masjid ini enggak buka, Pak. Ingat, kita akan dituntut di hadapan Allah. Mudah-mudahan, makanya saya selalu kalau ke kabupaten, pertama tablik akbar, kedua ceramah. Makanya nanti kalau saya datang sekali lagi ke Kabupaten Bulungan, saya tidak mau ceramah tabligh akbar karena sudah, tapi saya mau buat pelatihan imam-imam dan khotib-khotib. Imam-imam sama khotib-khotib penceramah satu kabupaten dibetulkan dia, makharijul hurufnya, bagaimana dia khutbah,
Jangan sampai dia khutbah di atas baca Quran. Marilah kita bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikri. Saya ceramah begitu. Satu kabupaten saya masuk, pertama tablik akbar, bangkitkan semangat, ceramah. Tapi yang kedua, kumpulkan imam-imam, khotib-khotib, ustad-ustad, baru kita buat pembekalan dari pagi tentang masalah khilafiyah, tentang masalah makharijul huruf, tentang masalah umat. Itu bermanfaat. Karena menceramahi satu ustad, dia punya jamaah 1000, ada 100 ustad, berarti kita sudah menceramahi 100.000 umat. Kabupaten kita penduduknya 150, maka datang aja ustad 150 orang, itu insya Allah dapat meminimalisir masalah. Insya Allah. Masya Allah, janji kita jam 7, sudah jam 7.24. 90 menit bersama kita ini bernilai amal soleh. Di akhir majlis mari kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qabla al maut, beri kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara negeri yang aman, damai, tentram. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Pemimpin-pemimpin kami yang amanah ini tolong hati mereka supaya istiqomah ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung